Halo, perkenalkan nama saya Natalia Ujung. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kas dan bank dari mata kuliah Intermediate Accounting 1 dengan dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD MAK AK. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu kas, pengertian kas. Kas dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, atau uang logam, atau wesel, cek, dan lainnya, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atau perubahan nilai yang signifikan. Jenis kas. Kas dibagi menjadi ke beberapa bagian, tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan proses pemeriksaan yang berhubungan dengan distribusi dan aliran kas. Maka kas dibagi menjadi dua, yaitu pertama kas kecil atau petty cash. Kas kecil berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua, kas di bank. Uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlah yang besar dan rawan dari segi keamanan. Kas di bank biasanya berhubungan dengan rekening koran dan bank untuk perusahaan. Selanjutnya, karakteristik dan ciri-ciri kas. Karakteristik kas di dalam akuntansi kas merupakan aktiva lancar yang sifatnya paling liquid karena sering mengalami mutasi. Kas memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan aset di lain perusahaan. Adapun beberapa karakteristik kas dan sebagai berikut. Yang pertama, kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Dan yang ketiga, kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Lalu ciri-ciri kas dapat digunakan segera sebagai alat bayar sebesar nilai nominalnya, sedangkan alat bayar yang tidak dapat digunakan segera sebagai alat bayar dan tidak sesuai dengan nilai nominalnya tidak dapat dipakai sebagai alat bayar. Sumber penerimaan kas. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya berasal dari yang pertama hasil penjualan investasi, yang kedua adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga, pengeluaran surat tanda utang baik jangka pendek atau wesel maupun utang jangka panjang atau obligasi, hipotek, dan lainnya, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas atau adanya penerimaan piutang, adanya penjualan secara tunai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, dan dividen dari investasi, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Pengendalian kas. Pengendalian kas ada dua, yaitu yang pertama pengendalian untuk penerimaan kas. Semua penerimaan kas harus segera dicatat, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register. Kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil dan tidak efisien. Jika dilakukan menggunakan cek, dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Cek harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Cek yang batal digunakan salah tulis atau harus diarsir dengan rapi, hendak diberikan cap lunas dan bukti dan cek sudah dikeluarkan. Selanjutnya, dokumen penerimaan kas pengeluaran kas bank. Dokumen penerimaan kas bank di perusahaan berasal dari berbagai sumber, antara lain penjualan tunai, penerimaan tagihan, penerimaan pinjaman atau kredit yang diterima, dan sumber lainnya. Dokumen atau bukti tertulis penerimaan kas bank berupa kopi nota kontan, kwitansi, atau bukti kas masuk yang dibuat sendiri dengan logo perusahaan. Yang kedua, dokumen pengeluaran kas bank di perusahaan dipakai untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain pembelian barang dagang secara tunai, pembayaran utang, pembayaran biaya-biaya operasional perusahaan, dan pembiayaan kegiatan lainnya. Dokumen atau bukti tertulis pengeluaran kas bank ini berupa nota kontan, kwitansi, atau bukti kas keluar yang dibuat sendiri dengan logo perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai petty cash atau kas kecil. Pengertian kas kecil. Petty cash atau kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan menggunakan cek. Kemudian tujuan kas kecil. Ada beberapa tujuan kas kecil adalah untuk beberapa berikut diantaranya. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang didalami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua,
menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dan memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk pada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan menggunakan dana secara mendadak yang tidak terencana sebelumnya. Pada pengelolaan ini melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun penambahan dana yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan-perkiraan. Metode pengelolaan kas kecil. Metode pencatatan jurnal kas kecil ada dua, yaitu satu, metode tetap atau impress fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatat di buku jurnal kas kecil, hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Ciri-ciri metode tetap antara lain: 1. Bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil hanya dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil telah digunakan sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tetap. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil, di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisi sebesar sejumlah uang nominal pengeluaran yang terjadi. Yang kedua, ada metode berubah-ubah atau fluctuation fund system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan tetap berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil diisi kembali. Ketika waktu pengisian, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sama jumlahnya dengan saldo awal kas kecil. Namun pada metode sistem dana berubah atau dana mengambang, jumlah pengisian kecil kas kecil tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awalnya. Jadi bisa kurang maupun lebih. Ciri-ciri metode berubah-ubah yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dan akun kas kecil. 2. Pembuktian pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Dan yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan dengan metode impress. 1. Metode impress. Jurnal pencatatan kas kecil dengan memakai metode impress, yaitu pada saat pembentukan dana kas kecil pada tanggal 4 Desember 2018 kita akan mendebit kas kecil sebesar 2 juta rupiah dan kita akan mengkredit kas sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada saat pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 28 Desember 2018, kita akan mendebit perlengkapan kantor sebesar Rp96.000, biaya angkut sebesar Rp275.000, uang makan sebesar Rp150.000, peralatan kantor sebesar Rp70.000, dan kita akan mengkredit kas sebesar Rp591.000. Pada saat terjadi transaksi di tengah bulan, kita tidak usah mencatat, karena kita hanya perlu mencatat pada saat pembentukan dan pengisian kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan dengan metode impress. 1. Metode impress. Jurnal pencatatan kas kecil dengan memakai metode impress, yaitu pada saat pembentukan dana kas kecil pada tanggal 4 Desember 2018 kita akan mendebit kas kecil sebesar 2 juta rupiah dan kita akan mengkredit kas sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada saat pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 28 Desember 2018, kita akan mendebit perlengkapan kantor sebesar Rp96.000, biaya angkut sebesar Rp275.000, uang makan sebesar Rp150.000, peralatan kantor sebesar Rp70.000, dan kita akan mengkredit kas sebesar Rp591.000. Pada saat terjadi transaksi di tengah bulan, kita tidak usah mencatat, karena kita hanya perlu mencatat pada saat pembentukan dan pengisian kembali. Kita akan membahas metode fluktuasi. Metode fluktuasi yaitu pada saat pembentukan dana kas kecil tanggal 4 Desember 2018 kita akan mendebit dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah, kemudian dikredit cash sebesar 2 juta rupiah. Saat terjadi transaksi langsung dicatat pada buku dana kas kecil pembelian alat tulis pada tanggal 7 Desember, yaitu dicatat di debit perlengkapan kantor sebesar Rp96.000, kemudian dicatat di kredit kas kecil Rp96.000. Kemudian pembayaran biaya angkut tanggal 18 Desember 2018 kita mencatat biaya angkut di debit sebesar Rp275.000, kemudian dana kas kecil dikredit sebesar Rp275.000. Selanjutnya kita akan membahas transaksi tanggal 19 Desember 2018, yaitu
pembayaran uang makan lembur karyawan. Kita akan mendebit uang makan sebesar 150.000, kemudian kita mengkredit kas kecil sebesar 150.000. Kemudian pembelian alat tulis kantor pada tanggal 22 Desember 2018, kita akan mencatat peralatan kantor di debit sebesar Rp70.000 dan kas kecil di kredit sebesar Rp70.000. Ketika sedang pengisian kembali untuk metode fluktuasi, terserah kepada kasir kas kecil akan menambah jumlah dana kas kecil atau tidak. Artinya pada saat kasir menginginkan pengisian sebanyak Rp700.000, maka saldo dana kas kecil menjadi Rp2.109.000. Saldo ini tidak sama ketika saat pembentukan dana kas kecil sebesar Rp2 juta. Selanjutnya kita membahas cash in bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Jika kita membahas kas di perusahaan yang ada di bank, tentu kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Yaitu pengendalian kas dapat disimpan di bank dalam bentuk simpanan giro. Jika itu terjadi, maka masing-masing pihak, yaitu perusahaan atau nasabah dan bank, akan melakukan pencatatan atas saldo dan perubahan dari saldo kas tersebut. Perusahaan melakukan pencatatan atas uang yang disimpan di bank. Perkiraan atau akun cash atau in bank. Selanjutnya, berdasarkan catatan bank, secara berkala bank biasanya mengirim laporan ke nasabah yang lazim disebut rekening koran atau bank statement. Dengan demikian dapat dilakukan perbandingan antara data menurut perusahaan dengan informasi yang dilaporkan bank. Selanjutnya, apa saja penyebab rekonsiliasi bank? Yang pertama, perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dan rekening koran bank bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, deposit in transit, yaitu disebut setoran dalam perjalanan. Yang kedua, beban dan pendapatan bank, yaitu beban administrasi, biaya layanan, dan bunga bank. Yang ketiga, cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar disebut outstanding check yang menyebabkan perbedaan laporan keuangan. Dan yang keempat, ada kesalahan pencatatan. Penyebab terakhir yang paling sering terjadi adalah kesalahan pencatatan oleh pihak perusahaan maupun pihak perbankan. Fungsi rekonsiliasi bank, yaitu rekonsiliasi bank memiliki fungsi tertentu, sedangkan fungsi yang paling umum adalah untuk mengetahui penyebab adanya perbedaan catatan keuangan perusahaan dan di bank. Ini dia fungsi yang lebih lengkap. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan bank. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan. Yang ketiga, untuk mendeteksi kekurangan akuntansi. Yang keempat, bahan pemeriksa kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas. Faktor yang umumnya menyebabkan perbedaan catatan bank dan perusahaan. Yang pertama, yang menambah saldo kas berdasarkan catatan perusahaan. Ada beberapa hal yang termasuk, yaitu penagihan piutang wesel, pendapatan bunga wesel, pendapatan jasa giro atau interest income. Terdapat kesalahan pencatatan penerimaan yang terlalu kecil dan sebaliknya. Yang kedua, yang mengurangi saldo kas berdasarkan catatan perusahaan. Yang pertama yaitu biaya administrasi bank, biaya inkaso, cek yang ditolak oleh bank, dan cek kosong. Yang ketiga, yang menambahkan saldo kas berdasarkan rekening koran. Ada beberapa hal termasuk di dalam kasus diantaranya belum disetor, yaitu dana yang belum disetor dalam perjalanan, kesalahan pencatatan penerimaan terlalu kecil, dan kesalahan pengeluaran terlalu besar. Dan yang keempat, yang mengurangi saldo kas berdasarkan rekening koran bank, yaitu cek yang beredar, kesalahan pencatatan penerimaan yang terlalu besar, dan terjadi kesalahan pencatatan yang terlalu kecil. Masuk ke contoh soal rekonsiliasi. PT Selalu Sejahtera menyimpan dana di Bank Sukses pada Februari 2021. Ternyata ditemui perbedaan pencatatan karena saldo kas di perusahaan sebesar Rp45.500.000, sedangkan menurut catatan rekening bank sebesar Rp54.400.000. Ternyata ditemui beberapa perbedaan, yaitu bank belum mencatat setoran kas pada sebesar Rp15.200.000, adanya pembayaran tagihan dari PT Buku Utama sebesar Rp9.600.000, pendapatan bunga bank sebesar Rp1.200.000 yang belum dicatat PT Selalu Sejahtera. Ada beban administrasi bank sebesar Rp300.000, cek kosong sebesar Rp4 juta, PT Selalu Sejahtera menerima cek senilai Rp13.600.000, penilaian cek senilai Rp2.500.000. Adanya kesalahan pencatatan, seharusnya PT Selalu Sejahtera membayar Rp3.500.000 kepada PT Air Minum, namun dicatat sebesar Rp2.500.000. Kita akan membahas contoh soal yang tadi, yaitu kita menggunakan columns control atau account from. PT Selalu Sejahtera, rekonsiliasi laporan bank 31 Februari 2021. Kita mencatat saldo laporan bank di sebelah kiri dan saldo laporan perusahaan di sebelah kanan. Saldo laporan bank sebesar Rp54.400.000, kemudian ditambah setoran kas perusahaan sebesar Rp15.200.000, dikurangi cek yang belum diketahui perusahaan sebesar Rp13.600.000, maka saldo akhir dari bank adalah Rp56 juta.
Kemudian saldo kas perusahaan yaitu Rp45.500.000 ditambah penagihan piutang sebesar Rp9.600.000, kesalahan pencatatan sebesar Rp1.200.000, kemudian bunga bank sebesar Rp5 juta, dikurangi beban administrasi Rp300.000, cek kosong Rp4 juta, salah pencatatan Rp1 juta, maka saldo akhir kas adalah Rp56 juta. Maka saldo laporan bank dan laporan perusahaan akan balance atau seimbang dan harus sama. Oke, sekian penyampaian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata maupun pencatatan ataupun perhitungan, mohon maaf. Terima kasih.